Halo sobat, ketemu lagi dalam channel Rajakom Solution, berbagi tips dan trik seputar komputer. Oke, saya sudah lama tidak upload video tentang tutorial karena berbagai kesibukan dan ada beberapa kunjungan ke rumah klien. Jadi saya sekarang mau melanjutkan video tutorial program kasir, yaitu iPOS 4.0 dari Inspirasi Base. Jadi program ini adalah program buatan dari Inspirasi Base dan saya reseller dan juga menyediakan jasa trainingnya. Yang butuh program bisa cek link deskripsi, yang butuh trialnya juga saya sudah sediakan. Training sampai bisa juga by request, ada di detail deskripsi, silahkan cek nomor WA saya ada di sana. Oke, saya akan memulai dari awal. Jadi ini saya akan benar-benar kupas tuntas tentang iPOS 4 dari Inspirasi Base. Saya mulai dari nol. Oke, langsung saja kita buka programnya. Seperti biasa, klik kanan Run as Administrator. Seperti ini. Tekan yes. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dihilangkan, jadi biar enggak cari database lagi, biar langsung masuk ke database bisa. Dan inilah tampilan awal dari iPOS 4. Oke, pertama kita buat database baru. Minimarket. Nanti sesuaikan saja nama databasenya, bisa apa aja disesuaikan, kemudian klik simpan. Kemudian pilih yang tadi dibuat, yang ini minimarket, diklik dulu baru pilih. Password standarnya defaultnya itu admin, usernya admin, password juga admin. Oke, masuk. Nah, muncul halaman pertama, halaman awal ini. Jadi kita disuruh menginput nama perusahaan. Meskipun ini juga nanti bisa dirubah pada menu pengaturan. Jadi boleh. Saya tutup dulu ya. Oke. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal bagian-bagian dari menu-menu yang ada pada iPOS 4. Jadi iPOS 4 ini bisa digunakan untuk berbagai macam kasir toko, retail, ecer maupun grosir bisa. Ada level-levelnya juga. Jadi sangat lengkap program ini dan sangat minim error. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Menu utama program ini iPOS 4 sudah ada shortcutnya. Jadi ini shortcutnya: daftar item, pembelian, penjualan, dan proses rekap. Nah, jadi ini sangat memudahkan kita dalam mengoperasikan program kasir ini. Alur ceritanya, jadi alur kita bisa sampai jualan dari penyetokan barang, dari membuat daftar item sesuai shortcut ini. Pertama kita buat daftar item. Kita coba langsung daftar item. Dari sini kita masih belum punya daftar barang. Pilih data item baru. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, saya kenalkan saja dulu. Kemudian lanjut, setelah daftar item, baru kita kalau sudah punya daftar item, kita melakukan pembelian. Pembelian juga sama dengan penambahan stok. Di sini nanti. Oke. Kemudian lanjut. Daftar item sudah, pembelian sudah, lanjut kita penjualan kasir. Nah, jadi seperti ini modul kasirnya nanti. Dan modul kasir ini nanti bisa disetting hak akses usernya. Maksud saya adalah, jadi yang bisa mengedit, menghapus penjualan atau apalah aturannya nanti itu admin yang mengetahuinya. Sedangkan level kasir hanya bisa membuka modul kasir atau bisa membuka pengaturan lainnya. Nanti akan saya jelaskan. Jadi pengenalan aja dulu. Oke. Kemudian setelah terjadi transaksi, baru diadakan proses rekap. Nanti disesuaikan rekapnya per bulan apa,
Proses rekap ini tujuannya adalah untuk mengetahui total pengeluaran, total pemasukan, baik itu kas maupun transaksi barang, transaksi penjualan. Nanti akan muncul di laporan laporan penjualan, laporan pembelian, konsinyasi atau laporan apa ya, semuanya sudah ada di sini. Shortcut ini jika ingin dicari dari mana asalnya adalah dari menu utama di atas seperti ini. Daftar item pada menu utama di master data. Ini item baru, kemudian daftar item, barcode, kartu stok, datasheet, daftar supplier, daftar pelanggan, daftar sales, grup pelanggan, poin dan lain sebagainya. Ini sudah sangat lengkap. Kemudian menu pembelian ini datangnya dari sini. Menu utamanya ini pembelian. Jadi pembelian itu ada beberapa menu, ada sub menunya yaitu pesanan pembelian. Jadi ini maksudnya pesanan pembelian, kita pesan dulu barang, PO lah istilahnya ya, purchase order. Setelah PO, barang datang, kita input. Kemudian daftar pembelian nanti akan memunculkan daftar-daftar record pembelian kita dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari awal kita memulai menggunakan program sampai saat ini masih bisa dibuka. Kemudian melihat histori harga beli untuk satu barang, misalnya berapa sebelumnya, berapa sekarang, bisa dilihat dari sini. Kemudian daftar pembayaran itu misal kita beli barang dengan cara kredit atau hutang. Nanti kita bisa buat daftar pembayarannya di sini untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Kalau misalnya ada BG juga lengkap, nanti bisa dimasukkan di sini BG. Kemudian retur pembelian untuk pengembalian barang yang misalnya rusak atau expired yang masih bisa diretur tergantung suppliernya. Kemudian menu penjualan ini ada dua, penjualan kasir dan penjualan back office. Jadi penjualan kasir itu langsung kita jual langsung ke user. Sedangkan back office biasanya digunakan untuk grosiran. Misalnya ini dilakukan di gudang. Kalau misalnya toko itu punya gudang yang terpisah yang menjual khusus harga grosir. Jadi misalnya yang di kasir pisisan, yang di back office itu biasanya menjual dalam bentuk pak, dus atau tingkatan lebih tinggi. Dan ini menu penjualannya sama juga, ada pesanan penjualan. Misalnya dia sebelumnya sudah order, tinggal kita klik pesanannya, kemudian selesaikan pembayarannya ketika user datang. Dan di sini nanti dicek daftar penjualan. Kalau penjualan kasir seperti yang tadi saya sebutkan, jadi yang retail tadi, yang ecer nanti kelihatan di sini. Selebihnya ini konsinyasi itu adalah barang titipan. Kemudian lanjut ke persediaan. Jadi persediaan ini nanti menyangkut total barang yang kita punya di toko. Jadi stoknya ada stok minimum, mutasi item misalnya dari gudang ke toko utama, itu ada mutasinya. Kemudian transfer item juga sama, dari gudang ke toko utama atau dari toko utama ke gudang. Saldo awal, jadi ini adalah saldo awal, ini adalah jumlah persediaan kita sebelum buka toko. Jadi baru mulai toko nanti kelihatan di sini direkam berapa jumlah barangnya, berapa kas kecilnya, nanti kita buat semuanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian stok opnam. Stok opnam itu fungsinya untuk mengecek balance antara stok yang ada di buku atau di program dengan stok real yang ada di toko. Nanti di sana akan kelihatan selisih atau plus. Kalau selisih misalnya bisa aja indikasi kehilangan, salah hitung atau apa saja, nanti keputusan perusahaan bagaimana menyikapinya. Kemudian daftar item keluar ya sama, ini nanti misalnya barang diambil tapi tidak masuk ke gudang, tapi dikeluarkan karena misalnya rusak atau misalnya tidak layak jual. Daftar item masuk misalnya ini dalam bentuk barang itu diskon, bisa dimasukkan di sini. Misalnya kita beli
1 dus ballpoint dapat gratis 1 pak. Nah, itu bisa dimasukkan ke daftar item masuk agar tidak masuk ke modal, karena dia jadi istilahnya barang free ya. Barang free bisa kita jual, bisa kita keluarkan dengan 0 rupiah juga. Nanti akan saya jelaskan juga. Akuntansi tadi saya sudah jelaskan, ini adalah pembukuannya lengkap. Kemudian proses rekap ini nanti masuknya ke proses data ini, proses bulanan maupun proses tahunan. Kemudian lanjut laporan. Laporannya sangat lengkap, dari daftar barang, pembelian, rekapnya, kemudian konsinyasi, barang titipan, laporan penjualan, bisa dipilih juga ada grafik item terbaik. Jadi ini untuk memantau barang kita yang sangat laku keras dan mana yang paling tidak laku. Jadi kita bisa mengatur porsi mana yang nanti akan kita beli atau stok lebih banyak, dan porsi untuk barang yang tidak laku jual sebaiknya dihilangkan atau bagaimana nanti keputusannya. Laporan hutang. Hutang itu berarti kita berhutang sama perusahaan lain yang memberikan kita barang. Piutang itu berarti orang yang berhutang ke kita. Laporan persediaan jadi cukup lengkap juga. Kemudian ini tidak terlalu penting sih, daftar perkiraan ini bisa menambah daftar jika kita inginkan. Meskipun di sini sudah lengkap juga sih. Jadi masih ada ruang untuk menambah daftar perkiraan. Kemudian laporan kas masuk, kas keluar, kas transfer. Laba jual juga bisa dicek harian maupun bulanan. Buku besar, neraca saldo, neraca lajur, ini semuanya nanti secara otomatis akan terhitung setelah proses rekap. Begitupun keuangannya nanti, neraca, laba rugi, kemudian ini laba rugi YTD. Nanti semuanya ini akan otomatis terhitung ketika kita sudah melakukan pembukuan dengan benar melalui program ini. Yang terakhir, tidak kalah penting juga, pengaturan. Dari pengaturan ini kita bisa mengatur bagaimana nanti program ini berfungsi dengan baik, dan juga bisa support beberapa produk lain yang terkait, misalnya seperti printer. Kita bisa disetting di sini untuk segala jenis printer, printer pos ataupun printer umum yang back office bisa. Kemudian misalnya kita membuat customer display, jadi ini customer display-nya bisa support layar apa saja. Jadi nanti ketika kita transaksi, jumlah uangnya nanti akan kelihatan di customer display, atau termasuk diskon dan lain sebagainya, siapa nama salesnya, seperti di minimarket terkenal. Jadi itu nanti bisa diaktifkan, tinggal centang aktif atau tidak dicentang tidak aktif. Jadi untuk customer display ini butuh tambahan alat, bisa berupa layar, bisa berupa semacam LCD kecil. Saya contohin, ini contoh-contoh customer display yang harganya banyak variasi, dari murah sampai paling mahal ada. Nanti jika ini sih opsional ya, kalau memang dibutuhkan bisa dibeli opsional. Oke, itu aja contohnya. Kemudian sudah, itu customer display. Kemudian tema ini bisa disesuaikan suasana hatinya, misalnya warna ini atau warna apa yang diinginkan. Oke. Nah, silahkan dipilih nanti yang mana diinginkan. Oke. Dan program ini support copy file dari Excel. Jadi untuk mempermudah, nanti kita buat datanya di Excel dulu, baru dimasukkan ke program. Setelah masuk ke program, baru kita bisa olah datanya. Bisa. Kemudian background juga, dari di awal kan tadi kita ngelihat background, jadi backgroundnya ini bisa dirubah. Dan ini nama toko saya, alamat toko saya, dan kontak WA saya. Yang butuh tutorial atau butuh saya datang ke tokonya, konsultasi membuka toko dan minimarket, dan kami juga menyediakan rak untuk minimarket. Oke,
Jadi itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Jadi keuntungan program ini sangat banyak. Jadi yang butuh program silahkan cek di link deskripsi. Yang butuh tutorial juga nanti bisa WA saya, dan ini WA saya. Oke, cukup itu saja dulu perkenalan dari program iPOS 4 ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jika ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.